warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Info Mantul. Oke, kali ini kita akan mendemokan cara input dan tampil data dengan app Inventor. Caranya sangat mudah. Nanti kita akan buat dua program dengan input nama, kelas, alamat, dan juga ditampilkan di bagian bawahnya. Kira-kira nanti tampilan akhirnya akan seperti ini. Kita buat 3 inputan dan tampil 3 data juga. Pertama kita pilih project, create new project, kemudian namanya kita kasih nama input data Kadhansa. Oke. Kemudian muncul blank dokumen baru, lembar kerja baru. Pertama kita buat judulnya dengan label ya, user interface label untuk nama aplikasinya. Kalian boleh membuat nama aplikasinya bebas. Di sini kita tulis input data siswa. Yang pertama, input data siswa, biar lebih jelas fontnya bold, ukurannya 16 atau 18. Kemudian di bawahnya input data siswa, nama sekolah SMK N1 Pedan, sama seperti input data tadi, ukurannya 18 dan juga fontnya bold. Oke, udah. Biar ada di tengah, di bagian screen ya, bagian screen kita pilih alignment horizontalnya center agar ada di tengah. Kemudian kita buat layout untuk mengatur tata letak dari label dan input text box ya. Kita buat layout dulu. Di bagian layout, kemudian kita pilih table arrangement. Karena nanti kita akan membuat 3 inputan, kita atur row-nya 3 ya. Di sini biar maksimal width-nya fill parent, biar maksimal ke kanan kiri. Row-nya kita buat 3, nanti kita akan buat 3 inputan ya. Oke, sudah siap layoutnya. Kemudian kita masukkan label. Kita masukkan 3 label. Nanti akan digunakan untuk nama, kelas, dan juga alamat. Nah, text for labelnya jangan lupa diganti teksnya nama, fontnya bold, ukurannya ya disesuaikan. Kemudian teksnya yang kedua kelas, fontnya juga bold. Teks yang ketiga untuk alamat. Kemudian di sampingnya dimasukkan text box ya untuk inputan, 3 text box di samping nama, kelas, alamat. Text box ini ukurannya dimaksimalkan ke samping ya 100%. Width-nya maksimalkan ke samping. Oke, kemudian ini nanti text box-nya untuk inputan ya. Jadi seperti variabel inputan yang bisa berubah-ubah, maka nama text box-nya kita ganti. Ini nama text box-nya ya, bukan isiannya. Kalau isiannya teks tadi. Kalau ini namanya, nanti untuk sebagian seperti nama variabel. Yang pertama TB nama, yang kedua TB kelas, text box kelas gitu ya. Yang ketiga TB alamat. Ini untuk mempermudah aja nanti untuk pengaturan di blok atau di codingnya supaya kita mudah untuk mengingatnya. Oke, sudah 3 inputan. Kemudian kita beri tombol untuk menyimpan ya dengan button. Text buttonnya kita kasih
nama simpan. Ya, teksnya boleh di ukurannya disesuaikan, kemudian di bold ya, biar jelas. Oke, kita sudah punya 3 inputan dan juga tombol untuk menyimpan ya. Kemudian gimana caranya tampil di bawahnya? Nanti supaya tampil di bawah kita cukup dengan label aja. Jadi 3 label, nanti akan berubah teksnya sesuai dengan inputan dari text box tadi. Untuk teksnya boleh dibiarkan, tapi jangan lupa namanya, nama labelnya ya. Nama labelnya ini yang penting. Nama labelnya kita harus sesuaikan nanti di bloknya. Kita harus kasih tanda ya namanya. Jadi yang pertama L, anggap aja L nama, label nama. Yang kedua label kelas, yang ketiga label alamat gitu. Jadi nanti label ini yang nama label ini yang akan bisa berubah-ubah sesuai dengan inputan di text box. Jadi ada L label, TB untuk text box gitu. Label nanti akan berubah sesuai dengan text box-nya. Ketika klik simpan ya, ketika klik simpan nanti tulisan di labelnya akan berubah sesuai dengan inputan yang ada di text box. Oke, sudah untuk nama labelnya, L nama, L kelas, dan juga L alamat. Kemudian ya kita boleh nambahi desainnya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Di sini backgroundnya kasih background sekolah ya. Ya karena backgroundnya ini dibuat gelap, maka teksnya dibuat agak terang. Kita bisa mengganti warna teks nama kelas alamatnya, kita ganti dengan putih biar lebih kelihatan ya. Oke, sudah untuk desainnya cukup simpel ya. Sudah cukup untuk desainnya. Kalau udah kita ke blog untuk memberikan programnya. Oke, pertama tadi karena di bawahnya itu ada teks. Pertama kita hilangkan dulu ya. Tidak dimunculkan ya, bukan dihilangkan, tapi tidak dimunculkan ya. Di bagian screen, label nama, label kelas, dan label alamat yang ada di bawah tadi itu tidak dimunculkan ya. Tidak dimunculkan. Dengan L nama, set L nama visible to, kemudian kita ke logic false ya, kita pilih false. Agar apa? Tidak pertama kali aplikasi muncul, maka labelnya tidak ada, tidak muncul ya. Tapi label itu ada tapi tidak kelihatan gitu ya. Visible, tidak kelihatan. Baik L nama, L kelas, dan L alamat, labelnya semuanya visible false. Oke. Jadi tidak ada teks di bawah tadi ya. Ya, text for label itu tidak ada pertama kali aplikasi dijalankan. Kemudian aplikasi ini dijalankan satu button ya, button save. Nah, ketika button save ini diklik, maka perintahnya supaya isian dari text box berubah ke label. Jadi set label nama sesuai dengan text box. Ya, set label nama text to textbox.text. Nah, ini tinggal diduplikat kemudian diganti ya. Diganti L kelas, TB kelas. Ini jangan sampai kebalik.
Jadi algoritmanya label nama, teksnya diganti text box nama sesuai inputan. Label kelas, teksnya diganti text box kelas sesuai inputan kelas. Label alamat, teksnya diganti text box yang ada di alamat. Nah, kemudian dimunculkan. Karena apa? Karena awalnya tadi kan tidak muncul, false. Kemudian visible, true. Dimunculkan kan. Ini satu perintah klik ya, satu perintah klik di save-nya. Jadi mengubah sekaligus memunculkan. Jadi di dalam satu klik itu bisa beberapa kali perintah. Ini dimunculkan. Visible-nya true, labelnya ya, visible true semua. Jadi di klik ini juga kita bisa buat settingan yang lain. Jadi dalam satu klik bisa beberapa perintah. Misalnya kita ingin mengganti warna ya, mengganti warna dari label tadi, kita ganti warna merah ya, karena tadi awalnya warna hitam ya. Kita ganti warna merah, ya seperti pelangi ya, merah, kuning, hijau. Namanya merah, kelasnya kuning. Ini bisa langsung diganti kuning. Kemudian alamatnya hijau. Ya, kita bisa menambahkan perintah yang lain juga. Misalnya di sini udah ada pilihannya di samping ini text color. Kita bisa ganti misalnya font size ya, ukuran dari hurufnya. Math, pilihnya math agar angka ini berubah angka. Misalnya ukurannya diperbesar jadi 18 gitu. Yang lain juga label nama, kelas, dan alamat, font size-nya diganti 18 semua. Oke, sudah simple kan? Jadi intinya cuman kayak gitu algoritmanya. Pertama screen di tampilan pertama visible false, kemudian sekali klik save, tembok namanya, text box-nya masuk ke label. Udah gitu aja. Oke, sudah, kita bisa menjalankannya ke Android kita. Jangan lupa di Android-nya diinstal AI2 Companion dari App Inventor, bisa download di Play Store. Kita build, kemudian QR code, dimunculkan QR code-nya, di-scan menggunakan AI2 Companion itu ya, dari App Inventor. Jadi tool dari App Inventor, bisa download di Play Store. Kemudian ini di scan barcode-nya, nanti akan otomatis terinstall di HP kita. Oke, install aja, next, kemudian buka dan juga install, pasang. Proses install. Oke, buka aplikasinya. Nah, sudah jadi. Oh ya, ini hint tag for textbox-nya ya. Nanti bisa diatur ya, hint for textbox. Ya, kita coba aplikasinya. Nama kita masukkan Diki, kelas 12 RPL. Alamat Pedan, Klaten. Kemudian klik simpan. Nah, nanti akan muncul di bawahnya ya, Diki 12 RPL Pedan, Klaten. Ini warnanya juga sesuai tadi yang sudah kita atur tadi. Jadi simple kayak gitu programnya. Ini bisa dibuat sesuai kreativitas kita. Kita bisa membuat bentuk yang lain sesuai dengan functionality-nya. Ya, kita bisa gantinya, mengganti text box-nya 12 AKL, alamatnya Karangdowo misalnya. Klik simpan, nanti bawahnya akan berubah sesuai dengan text box. Ya. Oke, gampang ya. Sudah, selamat mencoba untuk aplikasi input dan tampil ini.
cukup simpel saya kira. Kalian bisa praktekkan sendiri. Oh ya, tadi bagian hint ya bisa kita hilangkan, di bagian text boxnya bisa dihilangkan ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.